Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pertemuan ke-10 mengenai ketatalaksanaan pengendalian limbah padat. Pada kesempatan kali ini yang akan coba saya sampaikan mulai dari apa saja nanti kebijakan mengenai pengelolaan sampah, kemudian strategi kelembagaan dan terkait tata cara teknis pengelolaan sampah dan penegakan dan pertanggungjawaban hukum. Kita mulai dari istilah limbah padat. Limbah padat pada umumnya bisa kita definisikan, bisa kita katakan dengan sampah dan permasalahan-permasalahan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sampah itu akan terkait mengenai bagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan bagaimana budaya dan gaya hidup masyarakat. Jadi keduanya akan sangat mempengaruhi bagaimana persoalan lingkungan terkait limbah padat ini. Kemudian persoalan lingkungan yang timbul itu tidak hanya bersumber dari satu bidang saja atau satu lingkup saja, tapi nantinya persoalan lingkungan yang ditimbulkan dari pengelolaan sampah secara penuh nantinya akan dimulai dari sumbernya. Jadi dari mana sampah atau limbah padat tadi dihasilkan hingga nanti ke fasilitas pemrosesan akhir atau TPA. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah diatur dalam hukum nasional Indonesia? Definisi dari sampah bisa kita temukan melalui Undang-Undang 18 tahun 2008, di mana di sana dinyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padatan, di mana melalui peraturan perundangan tersebut dikelompokkan sampah menjadi 3 kelompok utama, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Tapi satu kekurangan yang bisa kita temukan melalui peraturan perundangan ini adalah material yang nantinya digunakan dalam proses daur ulang, perolehan kembali atau penggunaan kembali itu belum didefinisikan secara jelas apakah itu masih dikatakan sebagai sampah atau dikatakan sebagai bahan mentah. Dan memang pada peraturan perundangan ini istilah daur ulang, perolehan kembali dan penggunaan kembali itu muncul pada salah satu bentuk kegiatan pengelolaan persampahan yang terdiri dari pengurangan dan penanganan. Pada penguranganlah itu muncul istilah daur ulang, perolehan kembali, dan penggunaan kembali. Jadi dengan tidak adanya definisi yang jelas apakah bahan yang nantinya digunakan untuk daur ulang, perolehan kembali, dan penggunaan kembali itu apakah masih dimasukkan sebagai sampah atau sudah menjadi suatu bahan mentah, ini akan mempersulit atau akan menimbulkan persepsi yang beragam juga pada saat penerapannya nanti. Kemudian bagaimana kebijakan pengelolaan persampahan di Indonesia? Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sejatinya itu menggambarkan bahwa adanya keinginan untuk merubah paradigma terkait pengelolaan sampah, di mana paradigma lama sampah dianggap sebagai sisa yang tidak lagi berguna, kemudian sampah tidak dijadikan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan, dan pengelolaan sampah itu terdiri dari pengumpulan sampah, pengangkutan, sampai ke nanti dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi hanya dari rangkaian satu sistem yang tertutup saja. Dihasilkan, dikumpulkan, sampai nanti ditimbun pada fasilitas pemrosesan akhir sampah.
Paradigma baru itu merubah fondasi dari paradigma lama tadi, di mana sampah bisa dijadikan sebagai sumber daya, baik yang nantinya memiliki nilai ekonomi, memiliki manfaat, dan nanti harus dilakukan secara komprehensif. Jadi komprehensif di sini akan ada dua kegiatan utama terkait pengelolaan persampahan, yaitu mulai dari pengurangan dan penanganan. Di mana pengurangan tadi ada mulai dari daur ulang, pemanfaatan, dan lain sebagainya. Dan penanganan nanti yang terkait dari aspek teknis dari penanganan sampah itu sendiri yang berawal dari sumber sampai dengan nanti ke TPA. Jadi pengelolaan sampah pada paradigma baru dibagi menjadi dua kegiatan utama, satu pengurangan dan satu penanganan, di mana pengurangan di sini dilakukan dengan yang pertama melakukan pembatasan timbulan sampah, kemudian penggunaan kembali. Jadi sampah-sampah yang sebelumnya dihasilkan, sebagian ada yang bisa nanti digunakan kembali ataupun nanti didaur ulang. Kemudian kegiatan yang kedua adalah penanganan. Jadi penanganan ini dimulai dari pemilahan. Jadi sampah yang dihasilkan dari sumber dipilah berdasarkan kelompok-kelompok sampah yang berbeda. Setelah itu sampah yang sudah terpilah dikumpulkan untuk nanti diangkut. Apakah nanti diangkut ke fasilitas pengolahan ataupun nanti ke fasilitas pemrosesan akhir. Kemudian terkait pengelolaan sampah melalui Peraturan Perundangan 18/2008 juga dibuat beberapa asas yang mencakup keseluruhan tujuan dari pengelolaan sampah. Jadi mulai dari asas tanggung jawab, asas berlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi. Kemudian, bagaimana strategi kelembagaan dan tata cara pengelolaan sampah? Undang-Undang 18/2008 menitikberatkan pengelolaan sampah pada pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi kewajiban dalam pengelolaan sampah itu dibebankan mulai dari pemerintah hingga pemerintah daerah. Di pemerintah nantinya memiliki wewenang mulai dari penetapan kebijakan dan strategi nasional, penetapan NSPK terkait pengelolaan sampah, fasilitas dan nantinya mengakomodir kerjasama antar daerah, mengakomodir kemitraan, mengakomodir jejaring terkait pengelolaan sampah, kemudian menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah terkait pengelolaan sampahnya, dan penetapan kebijakan ketika memang terjadi suatu perselisihan antar daerah terkait pengelolaan sampah. Begitu juga pemerintah provinsi, jadi mulai dari kebijakan dan strategi pengelolaan sesuai dengan wilayahnya, memfasilitasi kerjasama, misalnya dalam satu provinsi ada beberapa kota dan kabupaten ingin bermitra atau berjejaring terkait pengelolaan sampah. Kemudian penyelenggaraan fasilitas untuk koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan memfasilitasi ketika memang terjadi perselisihan terkait pengelolaan sampah di kota A dan kota B, misalnya terjadi perselisihan di bawah satu wilayah provinsinya, maka difasilitasi oleh provinsi. Nah, yang menjadi garis terdepan pengelolaan sampah sebenarnya adalah dari pemerintah kabupaten atau kota. Jadi disinilah yang nantinya akan menetapkan kebijakan dan strategi NSPK-nya sampai dengan pembinaan pengawasan secara langsung di wilayahnya masing-masing. Nah, kewenangan yang berbeda dibandingkan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi adalah dengan yang pertama di sini Pemkot dan Pemkab nantinya bisa menetapkan di mana lokasi TPS-nya atau lokasi tempat penampungan sementara, di mana lokasi TPST tempat pengelolaan sampah terpadu, atau nanti tempat pemrosesan akhir sampahnya.
yang nanti akan terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, kewenangannya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan selama 20 tahun TPA-nya beroperasi. Ataupun nantinya setelah beroperasi pun perlu juga nanti dilakukan pemantauan juga setelah si TPA-nya itu tutup. Dan yang ketiga, yang terakhir, menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat terkait pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Kemudian peraturan perundangan terkait kewenangan pemerintah kabupaten atau kota secara lebih detailnya bisa dilihat melalui PP 81/2012 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah, di mana kewenangan dari pemerintah itu salah satunya adalah untuk menyusun beberapa dokumen-dokumen, yaitu yang pertama dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah atau KSPS, kemudian dokumen rencana induk atau RI, dan studi kelayakan pengelolaan sampah. Di mana di sini nanti untuk RI sendiri secara lebih lengkapnya ada di Permen PU nomor 3 tahun 2013. Nah, kita mulai dari KSPS. KSPS itu setidaknya akan membahas bagaimana arah kebijakan terkait pengurangan dan penanganan sampah. Kemudian, bagaimana program-program yang akan dijalankan terkait pengurangan dan penanganan sampah. Yang nantinya turunan dari upaya-upaya penanganan secara teknis terkait pengurangan dan penanganan tadi akan diturunkan mulai dari tingkat pemerintah pusat itu biasanya melalui PP, kemudian turun sampai ke provinsi itu dikeluarkan melalui Pergub, terus sampai kabupaten atau kota nanti menggunakan peraturan bupati ataupun peraturan wali kota. Kemudian selanjutnya terkait rencana induk, jangka waktunya paling sedikit selama 10 tahun, di mana di dalamnya akan dibahas mulai dari rencana tentang pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan, sampai dengan nanti pemrosesan akhir sampah dan ditutup dengan pendanaan. Jadi nanti yang menjadi dasar penyusunan dari rencana induk adalah rencana daerah pelayanan, kemudian kebutuhan dan tingkat pelayanan, dan penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan atau PSP, penyelenggaraan PSP, yang akan terdiri dari aspek teknisnya yang tadi mulai dari pemilahan sampai dengan ke pembuangan sampahnya ke TPA, kemudian terkait kelembagaannya, pengaturan dan pembiayaan, serta nanti peran serta masyarakat. Dan yang terakhir adalah nanti membahas bagaimana tahapan pelaksanaan. Kemudian PP maupun peraturan menteri yang ada ternyata sebenarnya masih belum menyebutkan secara spesifik target pengurangan sampah. Baru mungkin beberapa waktu ini mulai ada target-target yang secara real terkait bagaimana pengurangan sampahnya. Dan memang berdasarkan peraturan perundangan yang sudah keluar sebelumnya, PP ataupun Permen tadi, kewenangan sepenuhnya itu diberikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kabupaten ataupun kota. Namun nanti jika Perda ini tidak menjelaskan bagaimana tingkat volume sampah dari tahun ke berapa yang dijadikan patokan atau dijadikan baseline-nya, tentunya nanti tidak akan bisa dijadikan ukuran keberhasilan pengurangan sampahnya. Jadi memang diharapkan perda-perda yang keluar, yang dikeluarkan, nantinya menjelaskan secara jelas
tingkat volume sampahnya dari tahun berapa yang nantinya dijadikan patokan atau baseline-nya. Nah, pertanyaan pertama yang perlu kalian coba cari yaitu sebutkan perda-perda yang nantinya terkait dengan pengurangan sampah, baik itu di tingkat provinsi, kota, ataupun kabupaten. Jadi silakan cari peraturan daerah yang di situ menjelaskan adanya target pengurangan sampah. Nanti jika memungkinkan akan coba kita bahas pada kesempatan yang berbeda. Selanjutnya, mengenai pengelolaan sampah yang dituliskan melalui Undang-Undang 18 tahun 2008, sebelumnya sudah saya jelaskan juga, terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu kegiatan pengurangan sampah dan kegiatan penanganan sampah, di mana masing-masing akan diperjelas lagi melalui peraturan perundangan turunannya. Jadi untuk kegiatan pengurangan sampah secara lebih jelasnya lagi bisa kita lihat juga melalui PP 81 2012. Dan untuk kegiatan penanganan sampah itu bisa dari Permendagri 33 2010, PP 81 2012 dan Permen PU 3 2013. Dan memang nantinya pasti akan ada lagi turunan beberapa peraturan perundangan lainnya yang bisa jadi nanti akan terkait juga dengan UU 18 tahun 2008 ini. Kemudian terkait pengelolaan persampahan, untuk pendanaan kegiatan pengelolaan persampahan, pemerintah ataupun pemerintah daerah nanti bisa menggunakan dana yang bersumber dari apakah itu APBN ataupun APBD-nya. Selanjutnya terkait adanya beberapa peraturan perundangan yang mengatur mengenai bagaimana pengelolaan persampahan, ditemukan ada beberapa inkonsistensi. Jadi di sini salah satunya berdasarkan Permendagri yang memuat ketentuan tentang pemilahan, jadi pemilahan berdasarkan kelompok sampah yang berbeda, itu memiliki perbedaan dengan PP 81 2012, begitu juga dengan Permen PU. Di mana melalui Permendagri itu hanya dibagi dua kelompok, sedangkan melalui PP dan Permen PU dibagi menjadi 5 kelompok pemilahan berbeda-beda. Ini yang bisa menjadi ambigu juga, menjadi dasar mana yang bisa kita pakai nanti untuk melakukan pemilahan ini. Kemudian melalui terkait dengan pemilahan juga tidak sinkron juga ditemukan, baik itu melalui PP, Permendagri ataupun di beberapa perda juga. Permendagri tidak menjelaskan bagaimana caranya menjamin agar sampah yang sudah terpilah tidak tercampur lagi setelah adanya pengangkutan. Ini juga yang mungkin bisa menjadi salah satu alasan kenapa sampai dengan sekarang ya sampah yang sudah terangkut itu biasanya tidak dalam kondisi yang terpisah, tapi dalam kondisi yang tercampur. Kemudian kalau kita coba perhatikan juga pada beberapa perda belum menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana penjaminan agar sampah yang terpilah tadi tidak akan tercampur. Dan memang syarat alat angkut yang nanti akan memenuhi kriteria yang aman, sehat, nyaman, dan bersih itu tidak dijelaskan, baik itu melalui Permendagri atau sebagian perda. Kemudian yang terakhir, UU, PP maupun Permendagri itu masih belum menjelaskan secara lengkap bagaimana kriterianya terkait pengolahan dan bagaimana yang akan dilakukan setelahnya.
Yang selanjutnya, terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah, berdasarkan PP 81 tahun 2012, itu bisa berupa kerjasama antar pemerintah daerah, berupa kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, yang dalam hal ini swasta, atau dengan pembuatan badan usaha bersama. Kemudian, berdasarkan UU dan PP tadi sudah memberikan dasar hukum terkait kerjasama antar pemerintah daerah. Jadi apakah kota A dan kota B misal akan melakukan kerjasama terkait pengelolaan sampahnya, terkait TPA-nya yang akan dipakai secara bersama. Kemudian ada juga jalan untuk kerjasama dengan atau bermitra dengan badan usaha swasta ataupun masyarakat. Dan bisa juga pemerintah daerah untuk membentuk satu lembaga khusus atau lembaga pengelola sampah yang nantinya mungkin juga bisa melakukan kerjasama dengan beberapa pemerintah kabupaten kota yang berbeda terkait penanganan sampahnya. Nah, berdasarkan Permendagri nomor 33 tahun 2010, bentuk lembaganya terkait penanganan sampah di daerah itu terdiri dari 3 macam. Jadi yang pertama, lembaga pengelola sampah yang dibentuk pemerintah daerah. Yang kedua, lembaga pengelola sampah yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi dibentuk pemerintah daerah, bisa jadi dia di bawah struktur organisasi pemerintah daerah atau di bawah Pemda. Difasilitasi oleh pemerintah daerah, berarti bisa dikatakan sebagai satu lembaga yang berada di luar pemerintah daerah atau berupa Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD persampahan. Secara strukturnya dia akan memiliki struktur organisasi tersendiri, tapi dia masih berada di bawah pemerintah daerah. Jadi berdasarkan dua peraturan perundangan tadi, jadi bisa dikatakan atau bisa kita asumsikan bahwa lembaga yang dapat melakukan pengelolaan sampahan di kabupaten atau kota dapat berupa LPS yang dibentuk oleh pemerintah, LPS yang difasilitasi pemerintah, biasanya itu di tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan kawasan. Yang kemudian ketiga berupa BLUD persampahan ataupun dinas persampahan. Di dinas persampahan berarti dia langsung berada di bawah struktur organisasi Pemda biasanya. Nah, kita masuk pertanyaan kedua. Coba kalian identifikasi dan nanti sebutkan lembaga pengelolaan sampah yang ada di 3 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau misalnya kalian berada di Sumatera Barat, setidaknya kalian tahu bentuk lembaganya apa yang ada di domisili kalian saat ini. Bentuk lembaga pengelolaan sampahnya dalam bentuk apa? Apakah dinas kebersihan, dinas pertamanan misalnya, atau ada BLUD-nya, dan nanti silakan cari juga di 2 kabupaten atau kota lainnya. Jadi nanti kalian menyebutkan saja 3 lembaganya, 3 lembaga pengelolaannya. Misalnya Kota Padang, Dinas Persampahan, atau yang lain sebagainya. Silakan nanti dituliskan di lembar jawabannya. Selanjutnya, tindakan hukum pemerintah dalam pengelolaan sampah. Permendagri 33 2010 tidak menjelaskan lebih detail lagi tentang hubungan antar lembaga-lembaga tadi. Tidak dijelaskan apakah LPS yang difasilitasi oleh pemerintah atau kabupaten akan tindak sebagai organ pemerintah atau bukan. Jadi secara kelembagaan posisinya masih belum dijelaskan secara detail melalui Permendagri 33 2010 tadi. Jadi hanya dikatakan kalau ada juga bentuk lembaga yang memang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten. Jadi di sini mungkin bisa menjadikan pelemahan dari lembaga tadi. Karena bisa jadi nanti Pemda bisa lepas tangan.
karena tidak ada kewajiban untuk mensupport secara penuh misalnya. Kemudian selanjutnya juga terkait pengelolaan swasta, ketika ada swasta, lembaga ataupun pribadi yang melakukan pengelolaan persampahan, terkait perizinannya pun masih belum dijelaskan secara lengkap. Apakah ada kekhususan dan yang lain sebagainya. Dan ini penting sebenarnya karena dalam pengelolaan sampah di sini pasti akan memberikan dampak yang besar juga nantinya terhadap lingkungan. Jadi perlu adanya ketentuan secara detailnya terkait pengelolaan sampah di sini. Kemudian bagaimana instrumen ekonomi, yaitu dalam bentuk insentif, disinsentif terkait bank sampah, terus terkait tanggung jawab produsen, itu bisa dijadikan sebagai pengganti penegakan hukum terkait limbah padat atau sampah. Dari UU 18 2008, insentif dan disinsentif tadi belum dijelaskan secara rinci. Baru di PP 81 2012 adanya retribusi. Jadi retribusi di sini pengelola atau lembaga pengelolaan sampah itu bisa mengambil atau menarik retribusi kepada pelanggannya yang nantinya akan digunakan sebagai atau untuk menjalankan kegiatan pengelolaan sampahnya. Baru di Permendagri 33 2010 itu sudah muncul insentif dan disinsentifnya. Kemudian di Permen LH 13 2012 ada juga melalui bank sampah. Jadi pemberian insentif kepada bank sampah nantinya. Jadi bank sampah di sini yang diharapkan memang menjadi motor penggerak untuk pengurangan sampah. Karena memang diharapkan penanganan sampah itu yang menjadi core dari pengelolaan sampah. Jadi dengan berkurangnya jumlah timbulan sampah, diharapkan beban yang nantinya diterima terkait penanganan sampah tadi juga akan berkurang. Tapi memang pada dasarnya terkait penegakan hukum, yang harusnya menjadi pertimbangan penuh oleh pemerintah adalah terkait kesadaran masyarakat. Karena masih rendahnya kesadaran masyarakat, harusnya penegakan hukum terkait pembuangan sampah itu yang harusnya menjadi fokus utama pemerintah. Bagaimana caranya bisa penegakan hukum tadi bisa berjalan. Jadi terkait pelanggar-pelanggar, orang-orang yang membuang tidak pada lokasi yang sudah ditentukan di awalnya, atau membuang pada waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Jadi misalnya ada ketentuan untuk membuang sampah di jam-jam tertentu saja, tidak di jam-jam kerja misalnya, hanya dibuang ketika sebelum jam 7 pagi atau sesudah jam 9 misalnya. Pertanggungjawaban terkait itu yang harusnya coba ditegakkan dan diperjelas, dan dengan cara itu harusnya juga bisa menjadi motor awal dulu sebelum kita sudah jauh untuk berpikir masalah insentif dan disinsentif lagi. Jadi karena itu kita coba akan bahas bagaimana penegakan hukum dan pertanggungjawaban perdata. Ketentuan sanksi administratif biasanya kalau terkait dengan penegakan hukum dan pertanggungjawaban, kita akan berbicara mengenai sanksi administratif, sanksi pidana, adanya hak untuk menggugat. Jadi ketika terjadi suatu pelanggaran hukum terkait pengelolaan sampah, maka akan ada hak gugat yang biasanya dilakukan oleh korban, dan nantinya pertanggungjawaban perdata. Nah, yang pertama itu ada dalam bentuk sanksi administratif. Biasanya sanksi administratif itu diterima oleh pengelola. Jadi pengelola suatu kegiatan pengelolaan persampahan yang biasanya dilakukan oleh bupati atau wali kota biasanya yang memutuskan.
atau yang memutuskan suatu sanksi administratif. Sanksi administratifnya itu biasanya dalam bentuk paksaan pemerintah, kemudian dalam bentuk uang paksa sampai dengan nanti pencabutan izinnya. Tapi sayangnya prosedur penjatuhan sanksinya belum dijelaskan secara lengkap. Kemudian terkait tindak pidana, jadi tindak pidana ini suatu bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan oleh suatu objek akibat kegiatan yang mereka lakukan. Jadi kalau secara administratif tadi dilihat adanya persyaratan-persyaratan tertentu, ketika persyaratan tadi tidak lengkap, maka nanti bisa dikenakan sanksi administratif. Nah, tindak pidana ini berlaku ketika sebuah objek, apakah itu pengelola yang dia melakukan suatu kegiatan, jadi kegiatannya tadi dianggap menyalahi hukum yang berlaku, maka dia bisa dikenai tindak pidana. Di mana nanti salah satu pengenaan tindak pidana itu bisa melalui delik material istilahnya. Jadi delik material di sini adalah suatu perbuatan yang telah menimbulkan akibat. Jadi di sini di peraturan perundangan ini diatur tindak pidana bisa dikenakan ketika memang sudah menimbulkan suatu akibat. Yang sebenarnya ini menjadi memperkecil kemungkinan korban untuk bisa mendapatkan apakah itu dalam bentuk ganti rugi atau yang lain sebagainya. Karena baru bisa dilakukan penindakan setelah terjadinya akibat. Jadi misalnya pada penempatan TPS misalnya, tempat penampungan sementara dari kondisinya sudah sangat tidak layak, dari jumlah sampahnya berlebih, sudah banyak yang menumpuk, lisitnya sudah ada, dan itu bisa jadi bisa sampai masuk ke air tanahnya atau mungkin ke selokan sehingga mengganggu dari sisi kesehatan. Sebelum adanya akibat dari kegiatan tadi, tidak bisa dikenakan tindak pidana si pengelola sampahnya tadi. Padahal sebenarnya selain delik material ada lagi delik yang satu lagi, itu kita bisa menggugat ketika memang itu berpotensi untuk menimbulkan suatu dampak. Jadi dengan kita memberikan ada beberapa bukti-bukti juga. Jadi ini bisa dikatakan memang masih memperkecil kemungkinan untuk tindak pidananya. Selanjutnya terkait hak gugat, di sini pun sudah diperkecil lagi untuk siapa yang berhak untuk melakukan gugatan. Pada umumnya itu hak gugat bisa dilakukan oleh kelompok dalam bentuk LSM lingkungan. Tapi di persampahan sendiri hanya organisasi persampahan yang nantinya bisa melakukan hak gugat. Sehingga yang pasti akan lebih sedikit lagi organisasi kemasyarakatan yang nantinya bisa melakukan gugatan terkait pengelolaan persampahan tadi. Kemudian Undang-Undang 18 2008 juga secara tegas menghilangkan kemungkinan penggunaan strict liability sebagai dasar pertanggungjawaban, di mana diharuskan adanya, jadi pada peraturan ini diharuskan adanya bukti dulu, harus ada bukti dulu sebelum nantinya bisa dikenai pertanggungjawaban. Yang tentunya nanti pasti akan mengurangi kemampuan korban memperoleh kompensasi misalnya. Jadi kompensasi itu salah satu bentuk akhir dari pertanggungjawaban. Biasanya karena adanya jadinya perdata. Perdata di sini maksudnya terjadi ketika adanya masyarakat, individu masyarakat, kelompok masyarakat yang menggunakan hak gugatnya. Dia menggugat pengelola sehingga nanti bisa dikenai perdata ketika disetujui oleh hakim misalnya, disetujui pada persidangan. Nah, strict liability ini adalah kemungkinan untuk si penggugat untuk bisa meminta pertanggungjawaban secara perdata. Jadi dengan dihilangkannya strict liability, kemungkinan untuk diterima secara perdatanya ini akan semakin kecil.
Dan berikutnya yang terakhir di sini coba kalian cari bagaimana sih sebenarnya penerapan sanksi terkait pengelolaan sampah di Sumatera Barat. Apakah sudah ada terkait sanksi atau dendanya terkait pembuangan sampah? Jadi terkait penanganan atau pengurangan atau penanganan sampah di Sumatera Barat. Apakah ada perdanya? Kalau ada, cukup sebutkan saja perdanya. Perda apa sih sebenarnya? Perda apa yang mengatur terkait penanganan sampah tadi? Jadi terkait pengurangan sampah nanti. Dan itu nanti bisa kita bahas juga sebenarnya bagaimana pertanggungjawabannya. Faktanya di lapangan seperti apa? Dengan adanya sanksi tadi, apakah sudah efektif atau ada sesuatu yang kurang di sana? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana tata laksanaan pengendalian limbah B3, di mana nantinya akan ada presentasi dari kelompok 4. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.